Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo sebanyak-banyaknya saudara, tulis Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya dimanapun saudara boleh berada. Saya tadi lihat begitu banyak orang-orang dari luar kota, luar negeri bergabung. Saya percaya dan saya yakin saudara semuanya semua sehat di bawah perlindungan Tuhan. Saudara mengalami Tuhan secara dahsyat setiap hari. Dan terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah Selah. Kalau saudara belum mulai tulis di live chat, saya berharap inilah hari saudara mulai tulis di live chat saudara. Karena di situ kita bergabung di satu komunitas di mana kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain supaya kita tidak merasa sendirian beribadah di rumah. Karena memang ini bukan saudara sendirian beribadah, tapi tahukah saudara sekarang ini juga saudara sedang menghadiri KKR. Kenapa? Karena biasanya kalau KKR itu saudara, itu biasanya banyak orang, ribuan orang. Dan tanpa saudara sadari, sekarang ini kita juga KKR. Karena berapa ribu jemaat selalu mengikuti, sekarang ini aja udah berapa ribu jemaat. Dan saya yakin di ibadah ini saudara semua pasti diberkati. Saudara, saya selalu ngomong ya sama semua orang bahwa yang ikut online itu kalau semua dimasukin ruangan ini nggak cukup saudara. Ya kan, karena kapasitas ruangan ini kadang-kadang yang ikut online bisa lebih banyak. Jadi kalau dihitung-hitung itu kita setiap kali ibadah itu bisa berapa kali lipat tempat ini. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa saudara memberikan kepercayaan kepada saya, kepada GSJS, kepada GSJS Worship untuk kami bisa melayani saudara. Saya percaya bukan kebetulan, saya selalu bilang bukan kebetulan kalau saudara bisa bergabung di ibadah ini. Bukan satu kebetulan kalau saudara bisa bersama-sama bergabung di keluarga GSJS. Tulis di live chat keluarga GSJS, ya kan. Jadi bukan kebetulan karena Tuhan ingin saudara bertumbuh di gereja ini. Tuhan ingin saudara belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan saya yakin dan percaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau kembali belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita mau kembali belajar dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tulis di live chat, khotbah di atas bukit, ya kan? Dalam bahasa Inggris disebut the Sermon on the Mount, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ucapan bahagia part 1. Hari ini kita akan lanjutkan part 2. Ya, minggu Selasa lalu kita sudah membahas 4 ucapan bahagia yang pertama. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari ucapan bahagia part 2, yaitu 3 berikutnya. Saudara, kenapa saya merasa khotbah di atas bukit ini penting? Karena ini sebenarnya dasar dari Kristen kita. Kenapa? Karena ini khotbahnya Tuhan Yesus sendiri. Dan menurut saya ini khotbah terbaik sepanjang masa. Dan khotbahnya gak terlalu panjang saudara. Kalau saudara baca dari Matius 5 yang akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Matius 5 sampai Matius 7. Ini khotbahnya gak sampai 1 jam. Tapi khotbahnya menyentuh banyak orang. Khotbahnya begitu luar biasa. Dan saya yakin dan percaya saat kita bersama-sama dalam perjalanan iman ini. Kita belajar dari firman ini. Saya yakin saudara semuanya pasti diberkati. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang berbahagia orang yang miskin. Berbahagia orang berduka cita. Berbahagialah orang yang lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Hari ini kita belajar 3 kata bahagia berikutnya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Matius pasal yang ke-5, ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-9. Ayo, saya minta tolong Pak Boy bersama dengan Bu Hedi untuk boleh baca sama-sama. Bergantian maksudnya 7, Bu Hedi 8, lalu ayat 9 kita baca bersama-sama. Dan saya berharap yang di rumah saudara bisa ikut saya membaca dengan keras. Ya, jangan coba baca tapi dengan keras gitu. Ayo silakan Pak Boy. Puji nama Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak. Nah, tulis di live chat ucapan bahagia. Nah, di sini kita belajar bersama-sama tentang kata-kata bahagia. Ucapan-ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang atau pengikut-pengikutnya. Saudara, kenapa saya sebut ini adalah dasar? Karena ini adalah khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid yang baru mengikuti dia. Nah saudara, ini adalah khotbah-khotbah Yesus di awal-awal dari pelayanannya. Sebelum dia melakukan mujizat-mujizat yang begitu banyak, dia menyampaikan khotbah ini. Dan
dimulai, saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa dimulai dengan kata bahagia. Tulis di live chat bahagia. Nah kenapa? Karena rencana Tuhan buat hidup kita itu penuh kebahagiaan. Ya setuju sama-sama katakan amin. Ya Tuhan kita gak pernah merencanakan yang buruk buat kita. Tuhan kita gak pernah merencanakan ya orang Kristen pasti mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengenaskan gitu. Enggak. Tapi firman Tuhan mengajarkan Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia. Nah saudara kalau belum bahagia gimana? Ya berarti belum ujungnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang Kristen pasti bahagia. Tulis di live chat, ujung-ujungnya pasti bahagia. Kalau belum bahagia gimana Pastor? Saya masih ngalamin persoalan, masalah, tantangan dalam hidup saya. Gak berarti belum ujung. Gitu kan? Coba kasih tahu kanan kiri, belum ujung ini. Ya. Kalau saudara belum lihat bahagia, kalau saudara belum lihat kemenangan, artinya belum ujungnya. Karena saya percaya orang Kristen, Tuhan udah punya rencana bahwa saudara akan jadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan secara dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, ayo jadi orang Kristen yang semangat. Jadi orang Kristen gak boleh cemberut saudara. Jangan sampai orang lihat kita, orang udah capek sendiri. Orang lihat kita udah males gitu. Tapi orang Kristen harus kemanapun dia pergi, dia harus punya semangat yang beda. Kemanapun dia pergi, dia lihat, oh orang ini orang Kristen, pasti bawa sukacita. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan ucapan bahagia bagi kita. Ya kita akan belajar siapa orang yang berbahagia itu. Kita akan belajar sama-sama seperti kita udah belajar minggu lalu. Kita mau belajar siapa orang Kristen yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang bahagia. Saudara seringkali di mata kita bahagia selalu bicara tentang kalau kita punya uang banyak. Setuju dengan saya? Kita berpikir bahwa bahagia itu kalau punya mobil bagus, rumah bagus, jam tangan bagus, sepatu bagus, tas bagus. Dan saya mau jujur juga saudara, itu juga menambah kebahagiaan. Ya kan, kita gak boleh pura-pura lah ya. Kalau saudara dikasih mobil baru, gak mungkin saudara gak bahagia. Tapi kebahagiaan kita tidak boleh tergantung hal itu. Ya setuju sama-sama katakan amin. Tulis aja, kebahagiaanku gak boleh tergantung hal-hal itu. Kebahagiaan kita gak boleh tergantung dengan mobil. Kebahagiaan kita gak boleh tergantung dengan gaji kita. Kebahagiaan kita gak boleh tergantung dengan berapa banyak uang yang ada di rekening kita hari ini. Tapi kebahagiaan kita harus tergantung pada Kristus. Ini dia. Dan kalau kita kebahagiaannya tergantung kepada Kristus, kita harus belajar. Gitu. Yang bahagia dalam Kristus itu seperti apa? Bahagia dalam Kristus bukan bicara tentang saudara punya segala sesuatu di dunia. Karena Paulus yang bersukacita bahagia di dalam Kristus. Dia berkata bahwa semua yang dia miliki di hidup ini semua itu sampah. Dia berkata semua itu sia-sia. Semua aku anggap rugi. Kenapa? Karena dia menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kalau hari ini saudara datang ke gereja, saudara ikut sela, saudara ikut hari Minggu, saudara ikut doa malam dengan berharap selalu, saya bahagia kalau saya dapat ini, dapat itu. Siap-siap kecewa. Tapi hari ini kalau saudara mencari sukacita, kebahagiaan itu dalam Kristus, kita akan belajar satu value-value yang baru. Kita akan belajar hal-hal baru di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan melanjutkan di 3 hal ini. Siapa orang yang berbahagia di dalam Kristus? Kita akan belajar sama-sama. Ayat 7. 3 poin hari ini. Dari 3 ayat. Ayat 7. Dikatakan berbahagialah orang yang apa saudara? Murah hatinya. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang apa? Murah hati. Siapa orang yang murah hati? Ini yang harus kita lakukan kalau mau bahagia. Yaitu yang pertama. Kita harus suka menabur. Kayak gini susah amin ya. Sekali lagi yang banyak tulis di live chat. Harus suka apa saudara? Nabur. Siapa orang yang murah hati? Orang yang tidak segan-segan menabur sesuatu di dalam kehidupannya. Saudara, siapa orang murah hati? Orang murah hati adalah orang yang paling gampang memberi. Orang murah hati bukan hanya bicara tentang, ya orang ini cincai, itu bahasa sehari-harinya. Orang ini, no. Tapi orang murah hati adalah orang yang tidak segan-segan menabur, tidak segan-segan. Orang yang tidak segan-segan memberi. Tulis di live chat, saya harus memberi. Saudara, memberi bukan hanya bicara tentang uang. Mohon maaf kalau saudara, pikiran saudara, kalau dengar kata nabur, otomatis uang. Dangkal rohani kita, mohon maaf. Menabur dan memberi bisa berarti begitu banyak. Begitu banyak. Orang yang murah hati tidak hanya memberi uang. Tapi orang yang murah hati adalah orang yang bisa menabur banyak hal dari kehidupannya. Dia bisa menabur kebaikan buat orang. Dia bisa menabur waktu buat orang.
Dia bisa menabur apa? Dia bisa memberi apa? Memberi maaf kepada orang lain. Saudara, siapa orang murah hati? Orang yang tidak segan-segan untuk menabur. Jujur Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kalau kita mau kenakan manusia lama kita tanpa Kristus. Saya mau tanya, lebih enak memberi atau menerima? Kita gak berpura-pura ya. Seneng kalau diberi. Apalagi ya kalau udah waktunya THR. Udah waktunya THR atau bonus akhir tahun. Aduh, seneng saudara, pasti seneng ya kan. Kalau kita diberi hal-hal yang baik gitu dari orang ya. Anak-anak muda biasanya kalau waktunya Chinese New Year. Mereka seneng kenapa dapat angpau gitu kan. Seneng. Tetapi waktunya memberi jujur agak gimana gitu ya. Aduh, kok harus memberi. Ada beberapa teman-teman saya baru married ya kan. Mereka ngomong sama saya, aduh enak yo, enakan dulu yo. Loh, apa? Dulu lek belum kawin, lek Chinese New Year selalu dikasih. Sekarang pusing, dulurku banyak. Saudara kenapa? Karena jujur. Secara manusia lebih enak menerima daripada memberi. Tetapi orang yang berada di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dia menjadi ciptaan baru. Tulis di live chat, jadi ciptaan baru. Artinya apa? Artinya keinginan kita gak boleh sesuai dengan apa yang dunia inginkan. Tapi keinginan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu siapa orang yang bahagia? Orang yang bisa banyak nabur dalam hidup. Saudara, pertanyaan saya, sudahkah kita banyak menabur? Atau kita cuma maunya menuai? Saudara, banyak orang ingin suksesnya. Banyak orang ingin berkatnya. Banyak orang ingin orang lain baik sama dia. Banyak orang gak ingin diomongin orang. Banyak orang gak ingin dimusuhin orang. Tapi jujur kita lupa. Seringkali kita banyak inginnya. Tapi kita gak pernah menabur. Firman Tuhan berkata siapa yang menabur dia akan apa? Coba lihat lagi ayat 7. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh. Ini bicara tentang apa? Tabur tuai. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus jadi orang yang suka banyak nabur. Taburlah kebaikan dalam setiap hari kita. Sudahkah kita nabur kebaikan? Sudahkah kita menabur yang baik kepada pembantu kita di rumah, ART di rumah? Sudahkah kita menabur yang baik kepada rekan kerja kita? Sudahkah kita menabur yang baik kepada orang tua kita? Itu adalah pertanyaan serius menurut saya. Karena orang Kristen selalu diajar untuk minta. Tapi ada satu sisi yang lain yang perlu kita juga ajarkan, yaitu kita harus memberi. Karena itu orang Kristen gak boleh jadi orang yang pelit. Tulis di live chat, gak boleh pelit. Pelit apa? Pelit dengan waktu saudara buat orang lain. Pelit dengan kebaikan saudara sama orang lain. Pelit dengan berkat yang saudara punya, yang saudara bisa bantu untuk orang lain. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa taburan itu penting. Tulis di live chat, taburan itu penting. Apa yang kita tabur hari ini mungkin kita gak tahu. Mungkin kita gak sadar. Tapi nanti satu hari kita akan tuai. Saya ingat saudara satu kali. Saya pernah diceritai kisah dari opa saya. Saudara, opa saya satu hari pernah naik mobil. Bersama dengan papa saya, Pak Sam. Ini kisah nyata ya. Ini bukan opa-opa buatan saudara. Benar opa saya. Dia pernah nyetir di satu jalan. Yaitu di pinggir kali di dekatnya Kenjeran saudara. Satu hari dia lagi nyetir, terus dia lihat di pinggir jalan ada seorang yang lagi nunggu jemputan. Dan tiba-tiba waktu itu hujan deras, sangat deras. Dan saudara, akhirnya opa saya berhenti di pinggir jalan. Dan opa saya tanya sama bapak ini, Pak, hujan-hujan kok berdiri di situ? Dia bilang, iya. Istri saya mau jemput tapi mobilnya mogok di rumah. Jadi saya lagi nunggu tumpangan dari orang. Saya nunggu hujannya reda. Dia kehujanan. Lalu opa saya bilang, wes gak usah nunggu, tak anterno sini. Rumahmu di mana? Babatan. Sini aja. Tak anterno saya. Masuklah orang ini ke dalam mobilnya opa saya. Dianterin ke Babatan. Lalu saudara, udah diantar, udah pulang. Lalu tidak ketemu lagi setelah beberapa lama karena gak kenal. Fast forward, 10 tahun kemudian, papa saya udah besar, udah SMP.
Papa saya satu hari pulang sekolah, opa saya gak bisa jemput. Dan turun hujan. Dia tunggu di pinggir jalan, kehujanan. Satu hari terus tiba-tiba ada satu mobil datang. Mobil ini buka kaca. Nyo, papa saya waktu itu masih kecil. Nyo, kamu kok hujan-hujan sendirian? Dia bilang, iya, belum dijemput sama papa. Tak antar sama om. Masuklah papa saya ke mobil itu. Dianterin pulang. Rumahnya di mana? Di Sutorjo. Oke. Gak taunya saudara, di tengah jalan, om ini tanya sama papa saya, "Loh, rumahmu di mana?" "Oh ini." "Nama papamu siapa?" "Oh Pak Tik." "Loh, namanya kok familiar?" Bentar. Pak Tik itu bukannya kacamataan agak gendut, rambutnya agak botak. "Loh iya bener." "Loh, tahu dari mana?" "Papamu Nyo, 10 tahun yang lalu waktu om lagi di pinggir jalan. Gak ada yang jemput, gak ada yang nganter. Papamu yang nganterin om pulang. Dan hari itu papa saya yang diantarin pulang." Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu apa? Itu taburan yang dituai 10 tahun kemudian. Apakah waktu itu opa saya berpikir tentang, nanti BE anakku kalau kehujanan terus ada yang nganterin. Opa saya gak mikir itu. Tapi orang Kristen, opa saya punya satu kesukaan. Dia nabur yang baik. Kita gak akan pernah tahu kapan taburan kita ini akan membuahkan hasil. Mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dan saya yakin apa yang kita alami hari ini yang baik. Kita hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Kita diberkati. Kita bisa punya ini, punya ini. Saya yakin itu juga bagian dari taburan orang tua kita. Dan orang tuanya orang tua kita. Semua itu taburan yang turun. Gitu. Kita yang nuai. Saya juga merasa pelayanan Tuhan bisa pakai luar biasa. Karena juga ada taburan dari yang sebelum-sebelum saya. Bukan karena saya aja. Karena itu Tuhan Yesus mengajar sangat penting. Kau mau bahagia, kau mau rumah tanggamu bahagia. Kau mau lihat anak cucumu tidak kelaparan, tidak akan meminta-minta. Pastikan kau harus suka nabur. Menabur gak harus yang besar. Menabur hanya yang saudara bisa. Mungkin ada teman saudara yang butuh bantuan. Bantu dia. Luangkan waktu saudara buat dia. Mungkin ada teman saudara yang perlu curhat sama saudara. Kasih waktu saudara buat dia. Gereja lagi butuh apa? Gereja butuh tenaga, gereja butuh bantuan. Layani. Kau gak akan pernah tahu kapan taburan itu akan menuaikan sesuatu. Firman Tuhan berkata berbahagia orang yang murah hati, berbahagia orang yang suka menabur. Pertanyaan saya, sudahkah kita suka menabur Bapak Ibu Saudara? Saya selalu berusaha dalam kehidupan saya harus banyak menabur. Dari dulu saya melayani dari saya lebih muda daripada sekarang. Saya gak boleh ngomong waktu saya muda ya, karena nanti dipikirnya saya udah opa-opa gitu. Waktu saya lebih muda 10 tahun yang lalu, saya menabur banyak. Saya menabur, saya main piano di gereja. Setiap kali ada pendeta yang khotbah, papa saya yang khotbah, atau pendeta tamu yang khotbah minta diiringin piano, saya yang main di belakang. Saya sampai hafal kalau ngiringin khotbah, chordnya harus 1625. Kalau masuk minor-minor nanti khotbahnya jadi sedih gitu saudara. Orang jadi nangis gitu. Jadi harus 1625. Nah yang musisi pasti ngerti. Saya sampai hafal, saya sampai ngerti semua. Kenapa? Karena saya nabur. Waktu dulu gak ada yang megang kamera, saya megang kamera. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian Tuhan memberkati saya. Tuhan memakai hidup saya. Dan saya tahu bukan ini karena kebetulan. Tapi karena ada taburan yang pernah saya berikan. Saudara, ayo. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang suka menabur. Karena firman Tuhan berkata ayat 7 tampilin lagi. Dia akan beroleh kemurahan. Saat saudara murah hati sama orang. Nanti satu hari ada orang yang akan murah hati sama saudara. Orang yang akan baik sama saudara. Tapi kalau hari ini saudara nabur yang buruk. Jangan kaget ya. Nanti satu hari yang buruk juga terjadi dalam hidup saudara. Kita belajar poin yang kedua. Siapa orang bahagia? Yang pertama orang yang suka nabur. Yang kedua, ayo baca sama-sama ayat 8. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Siapa orang yang bahagia? Yang kedua catat baik-baik. Adalah orang yang benci sama dosa. Tulis di live chat. Sebanyak-banyaknya benci sama dosa. Saudara dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Siapa orang yang bisa lihat Allah?
adalah orang yang hidupnya jauh daripada dosa. Saudara, pertanyaannya hari ini, kita cinta sama dosa atau benci sama dosa? Kalau kita benci sama dosa, kenapa kok kita masih melakukan itu? Dengan sembunyi-sembunyi, dengan berusaha. Ada orang itu dosa bukan gak sengaja. Dosanya malah disengaja. Oh, ini bahaya. Dia bohong, udah ada planningnya. Dia nipu uang orang, udah direncanain. Dia mau berzina, oh selingkuh, udah jelas kayak James Bond. Udah tahu sela-selanya kapan mesti sembunyi, kapan ini. Saudara, siapa orang yang berbahagia? Orang yang benci sama dosa. Atau boleh saya tekankan lebih lagi, orang yang jijik sama dosa. Tulis di live, jijik sama dosa. Artinya apa? Begitu ada dosa mendekat, dia jijik dengan. Dia hanya mau menjauh. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara benci dosa? Saudara, saya suka dengan khotbah dari salah satu pendeta yang saya sangat kagumi, Pak Ridwan Huta Barat. Dia berkhotbah seperti ini. Orang Kristen yang benar semestinya lebih suka kalau dosanya ketahuan. Dan kalau bisa sekalian dipermalukan. Khotbahnya agak keras saudara, tapi bagus juga. Karena ada orang, dia dosa, terus gak ketahuan. Dia malah puji Tuhan. Waduh, kalau saya jadi Tuhan, udah disamber tuh orang saudara. Dia selingkuh gak ketahuan. Aduh, puji Tuhan, Tuhan lindungi saya. Oh my goodness. Dia nipu orang, terus orang gak tahu. Wah, puji Tuhan, Tuhan lindungi saya. Tuhan tutup saya di balik salibnya. Astaga Tuhan. Saudara, ayo. Siapa orang bahagia? Orang yang jauh daripada dosa. Kenapa? Karena dosa itu hanya memberikan kesenangan sementara. Tulis di live chat, cuman sementara. Kenapa orang yang bahagia adalah orang yang benci sama dosa? Karena dia tahu dosa itu hanya memberikan kesenangan sementara. Bukan kebahagiaan. Saudara, hari ini kalau saudara berdosa, jujur kadang-kadang itu menyenangkan. Kita tidak boleh munafik. Kita harus ngomong terbuka apa adanya. Jujur kadang-kadang ada orang yang berdosa, justru dia menikmati. Dia merasa ada kesenangan di dalamnya. Tapi ingat, dosa itu senangnya cuman sebentar. Tapi dia tidak akan membuat engkau bahagia. Kenapa? Karena dosa itu hanya yang pertama. Dia akan hanya membawa kecelakaan bagi saudara. Yang kedua, dosa akan membuat ketergantungan dari saudara. Pertama-tama dosanya kecil, enak dikit. Lama-lama saudara jadi ketergantungan sama itu. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang hidupnya udah terlalu jatuh dalam dosa. Dan mereka semua selalu bilang, aku benci hidup seperti ini. Aku gak mau hidup seperti ini. Tapi udah terlambat, kenapa? Karena sudah ketergantungan, ada ikatan dalam dosa. Saudara, kenapa kita harus benci sama dosa? Karena kalau kita buka celah dikit, ya kita kompromi sama dosa, apa yang terjadi? Pertama-tamanya kecil dosa. Tapi lama-lama jadi besar. Awal-awal, nipu uang cuma 1 juta gitu. Kecil. Tapi kita udah 1 juta, lumayan juga ya, aku gak kerja keras. Dapat 1 juta. Apa yang terjadi? Bulan depannya, coba sedikit 5 juta. 5 juta gak ketahuan. Lama-lama jadi 1 miliar. Ngerti maksud saya? Pertama-tama selingkuh, WA gitu. Halo sayang gitu. Kelihatannya cuma kecil. Lama-kelamaan ketemu, sekali-sekali lah ketemu gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, cuma ngobrol. Lama-lama jadi lebih parah gitu. Kenapa firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang suci hati. Karena orang yang hidup dalam kesucian. Dia pasti melihat kebahagiaan dalam hidup. Kalau orang yang hidupnya lepas dari dosa, dia akan mengalami kebahagiaan yang sebenarnya. Dia gak tergantung sama obat. Dia tergantung dengan sukacita yang Tuhan berikan. Itu bahagia. Dia gak tergantung sama uang yang dia tipu sama orang lain. Tapi dia mendapatkan uang yang dia bekerja keras dan dia dapatkan. Dia adalah orang yang menemukan sukacita di rumah tangganya sendiri. Itu orang bahagia. Karena itu disebut dia akan melihat Allah. Karena orang yang mau melihat kebaikan Tuhan harus jauh dari dosa.
Karena ikut Tuhan awal-awalnya susah. Aduh gak enak. Pikul salib gitu. Harus, gak boleh, daging gak boleh diturutin. Tapi ujung-ujungnya akan mendatangkan kebahagiaan. Rumah tangganya bahagia. Pekerjaannya diberkati, jujur. Dan saya yakin dan percaya orang itu pasti bahagia. Dan yang ketiga yang terakhir. Siapa orang yang bahagia? Kita belajar 10 ya. Minggu lalu udah 4, hari ini 3, minggu depan 3. Siapa orang yang bahagia? Kita baca ayat terakhir ayat 9. Yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa orang yang bahagia? Yang ketiga, itu orang yang bawa damai. Tulis di live chat, saya harus bawa damai. Artinya apa? Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Saudara berada di rumah, saudara berada di gereja, saudara berada di marketplace, saudara berada di kantor, pastikan. Saudara orang-orang yang selalu bawa damai. Bukan bawa perpecahan. Tulis di live chat, jangan bawa perpecahan. Kenapa? Orang yang bawa damai adalah orang-orang yang bahagia. Karena saat dia membawa damai, dia juga akan merasa damai sejahtera. Bukankah itu yang kita cari hari ini? Kita merasa damai. Ada orang yang hidupnya selalu bawa perpecahan. Hidupnya gak pernah damai. Karena dia selalu teringat kalau dia tabur, dia akan tuai. Saudara hari ini, jangan bawa perpecahan dimanapun saudara berada ya. Jangan bawa perpecahan di kantor saudara. Saudara adu domba satu dengan yang lain. Kamu tahu gak ini kayak gini. No. Kalau saudara apalagi bagi saudara yang berada di rumah tangga keluarga. Jangan saudara bawa perpecahan di rumah tangga saudara. Mertua menantu ribut bikin perpecahan. Ya, terutama saudara yang mengikuti ibadah plan-plan Tuhan. Dengerin saya, jangan bawa perpecahan. Saya selalu bilang sama orang-orang di gereja, plan-plan itu di gereja. Kalau you sudah gak suka di sini, kau gak suka dengan Pastor Michael mungkin, kau gak suka dengan GSJS, silakan keluar. Jangan malah tetap ada, tapi membawa perpecahan. Karena gereja satu jam saja GSJS, Pakuwon Mall, GSJS Grand City adalah gereja damai. Yang setuju katakan amin. Kita paling gak suka perpecahan. Karena itu orang-orang bahagia adalah orang-orang yang membawa persatuan. Tulis di live chat persatuan. Kemanapun kita berada, pastikan kita membawa damai. Ada orang konflik, kita yang justru jadi orang yang bawa damai. Ada orang yang lagi ribut, justru kita yang nengahin untuk mendamaikan. Wis lah gak apa-apa, it's okay. Gak usah ribut, ini hal kecil. Jangan malah kita masuk, iya bener, iya aku juga. No. Bawa damai kemanapun saudara pergi, hidup saudara pasti damai. Kenapa? Apa yang kau tabur kau akan. Orang yang hidupnya selalu menabur perpecahan. Orang yang hidupnya selalu menabur adu domba. Nanti satu hari dalam hidupnya, dia akan menuai itu. Karena apa yang kau tabur kau akan tuai. Tapi orang yang selalu membawa damai, saudara dimanapun bawa damai. Saudara jadi orang tengah, mertua sama menantu, saudara bisa damain. Gitu kan, mertua justru bukan malah membuat suasana semakin keruh. Tapi saudara bisa, ayo wes damai. Bukan malah saudara bela, iya ya mestinya gak boleh kayak gini ya. No. Bawa damai. Saudara di gereja ada yang ribut, ayolah kita loh sesama pelayan Tuhan. Ya kan kita sama-sama melayani, ayolah kita damai gitu. Wah saya yakin pasti keren. Saya begitu kalau ketemu sama orang ya, ada orang yang ngobrol sama saya gitu kan. Udah mulai ngomongin yang satu yang lain. Saya udah, kita gak perlu lah. Pokoknya dia cukup tahu ceritanya, saya no comment. Kita doakan orang. Itu orang yang bawa damai. Bukan ngomongin tapi doain. Tulis di live chat, doain. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, pastikan suasana surga itu ada di rumah saudara. Dan saya yakin dan percaya kalau itu terjadi. Saudara akan disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak ibu saudara, doa saya. Setiap saudara yang mengikuti ibadah ini. Saudara orang-orang bahagia yang Tuhan maksud. Minggu depan kita akan terus belajar tentang apa itu artinya bahagia. Saya berdoa, saudara bisa mengikuti. Dan saya percaya setiap jemaat yang mengikuti Selah pasti jadi orang-orang yang bahagia dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Sama-sama tulis di live chat, saya harus bahagia. Karena itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Mari bersama-sama kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa kami di surga, kami sudah belajar dari firman.
Hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau merencanakan kebahagiaan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang suka menabur. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang murah hati. Ajar kami untuk kami selalu membawa damai kemanapun kami pergi. Ajar kami untuk kami benci dengan dosa tapi kami hidup dalam kesucian. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa melakukan itu, maka kami akan jadi orang-orang yang berbahagia. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menabur yang buruk. Tapi kami percaya apa yang kami tabur mungkin dulu pernah buruk, tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa mematahkan kutuk. Dan kami percaya kutuk Tuhan ubah jadi berkat. Dan mulai hari ini kami berjanji Tuhan, kami akan menabur yang baik, menabur yang baik, menabur yang banyak. Dan kami percaya nanti satu hari kami akan menuai dengan sukacita. Hari ini kami berdoa, biar Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami hidup menjauh dari dosa. Sehingga hidup kami bisa hidup dengan tenang. Tidak dikejar-kejar dengan dosa, tidak dikejar-kejar dengan keterikatan. Hari ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang suka damai. Jangan jadikan kami alat perpecahan, jadikan kami alat damai. Biar dimanapun kami ditempatkan, di situ ada damai. Dimanapun kami ditempatkan, di situ ada sukacita. Dimanapun kami ditempatkan, di situ ada suasana sukacita surga mengalir di tempat itu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan, yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin.